welcome back to my YouTube channel Romian di Jerman. Oke, hari ini aku akan sharing-sharing ke kalian semua bagaimana cara atau tips supaya bisa bekerja di Jerman. Anyway, aku buat video ini di dalam kamar aku. Tadinya aku mau buat video ini di luar atau di taman, tapi karena ada 1-2 hal jadi tidak jadi, jadinya aku buatnya di kamar aja. Semoga informasi yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat dan tidak ada yang terlewat. Aku berusaha supaya aku sampaikannya sedetail yang aku tahu. Oke. Jadi memang selama aku di Jerman banyak banget dapat pertanyaan-pertanyaan lewat DM, dari WhatsApp, Facebook, gimana sih cara kerja ke Jerman gitu loh, gimana supaya kami bisa ke Jerman atau gimana tipsnya untuk bisa bekerja di Jerman. Nah, jadi sebelumnya jangan lupa kalian like, comment, bahkan kalian bisa sharing video ini ke teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkannya. Oke, jadi dari banyak banget pertanyaan-pertanyaan teman-teman, aku sebenarnya bukan karena aku tidak mau membalas pertanyaan kalian satu persatu. Jadi kalaupun aku membalas pesan kalian dengan satu kalimat atau satu paragraf, mungkin itu tidak akan cukup. Jadi aku memutuskan untuk membuat di YouTube channel aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi kita ngobrol santai-santai aja ya. Nah, jadi ada yang nanya dan banyak sekali yang bertanya, Mian, gimana sih cara kerja ke Jerman? Apakah bisa aku sebagai accounting bekerja di Jerman, atau dengan lulusan S1 aku bisa langsung kerja ke Jerman? Juga bahkan ada teman aku yang nanya, gimana ya Mian supaya aku bisa kerja pertambangan di sana gitu. Aduh, banyak banget pertanyaan mengenai itu. Dan aku sendiri pun pada saat aku masih ada di Indonesia, sebelum aku kesini, aku juga bertanya, pertanyaan kita tuh sama, gimana ya supaya aku bisa bekerja sebagai jurusan aku. Anyway, aku jurusannya akuntansi di Indo, dan aku sudah bekerja di Indo juga kurang lebih 2 atau 3 tahun. Teman yang sudah punya ijazah S1, S2, S3 itu tidak semudah yang kalian pikirkan bisa bekerja di Jerman. Kenapa aku bilang begitu? Nah, jadi kalau kalian sudah S1, S2, S3, bahkan profesor, kalian tidak akan mudah atau segampang itu untuk bekerja di sini sesuai dengan jurusan kalian atau dengan ijazah kalian. Di Jerman itu kita harus melakukan yang namanya Anerkennung. Anerkennung itu apa? Anerkennung itu adalah penyetaraan ijazah. Kenapa perlu penyetaraan ijazah? Karena di Jerman itu belum mengakui lulusan dari Indonesia setara dengan lulusan yang ada di Jerman. Kenapa begitu? Karena pendidikan yang ada di Jerman itu jauh lebih lama dibandingkan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus melakukan Anerkennung. Jadi semua ada proses, ada step by step untuk bisa bekerja di sini. Jadi nggak bisa kamu yang udah bekerja di Indonesia 3 tahun, bahkan kamu udah S2 pengen langsung kerja di sini dengan jalur mandiri, itu tidak segampang itu, tidak semudah itu. Perlu adanya melakukan Anerkennung, dan Anerkennung ini pun biasanya dilakukan itu minimal paling cepatnya itu 6 bulan. Nah, jadi setelah penyetaraan ijazah, kamu bisa bekerja di sini. Tapi lagi-lagi kamu memang harus bisa berbicara bahasa Jerman. Nah, di sini di Jerman itu kita ngomongnya bahasa Jerman. Bahasa Inggris juga dibutuhkan, tapi mayoritas kita di sini tuh menggunakan bahasa Jerman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya kamu pun mau apply pekerjaan di sini, minimal kamu itu bahasa Jermannya udah harus bagus, udah harus mantap. Dan bahkan di sini pun mereka ada beberapa perusahaan yang membutuhkan sertifikat bahasa. Cerita nih pengecualian kalau seandainya kamu sudah bekerja di Indonesia dan
perusahaan kamu itu memiliki koneksi atau berhubungan dengan perusahaan di Jerman. Jadi intinya kayak kamu dikirim nih ke Jerman melalui perusahaan kamu, itu beda cerita ya. Dan juga memiliki persyaratan-persyaratan tersendirinya. Jadi kalaupun kamu mau kerja ke Jerman itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Lagi-lagi kamu harus bisa bahasa Jerman, kamu harus bisa berbicara bahasa Jerman. Pengecualian yang kedua, kalau seandainya kamu bekerja sebagai nakes atau perawat gitu ya, kamu bisa apply-nya melalui program yang ada namanya G2G. Jadi program ini disediakan oleh pemerintah dari Indonesia, dan tenaga kesehatan di Jerman itu sangat dibutuhkan di Jerman. Jadi buat kamu yang mau ke Jerman, kalau kamu perawat, kamu bisa tuh apply melalui G2G, program pemerintah, ataupun melalui jalur mandiri, melalui program mandiri gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen bekerja ke Jerman atau memiliki kerinduan bekerja ke Jerman, bisa aja. Kamu jangan berkecil hati. Dan video ini aku buat untuk semua orang, tanpa batas usia, tanpa pokoknya buat semua orang deh video ini. Jadi aku akan kasih tahu ke kamu ada program yang bisa kamu ambil untuk kamu bisa bekerja ke Jerman ini. Nah, jadi ada banyak sebenarnya program yang ada di Jerman, tapi yang paling famous atau terkenal itu ada 3 program. Yang pertama, program au pair atau pertukaran budaya, yang kedua program BFD, FSUD, dan yang ketiga adalah program Ausbildung. Nah, mungkin teman-teman semua udah familiar atau sering mendengar program Ausbildung ya. Aku akan membahas sedikit mengenai 3 program ini, dan aku akan bahas secara detail satu persatu di next video aku selanjutnya. Jadi kalian pastikan selalu pantau YouTube aku, bahkan Instagram aku, karena aku akan selalu update di sana. Jadi dari ketiga program ini yang diberikan oleh Jerman, yang disediakan oleh Jerman, di mana program ini berlaku untuk semua orang, bukan hanya Indonesia, dari negara manapun kalian bisa apply melalui 3 program ini: au pair, FSUD atau BFD, dan yang ketiga program Ausbildung. Nah, dari ketiga program ini aku harus bilang dan aku ingatkan berkali-kali, semuanya membutuhkan sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat bahasa Jerman. Jadi kalau kamu mau mengikuti salah satu dari program ini, kamu harus punya sertifikat. Namun dari setiap program ini memiliki level sertifikat yang berbeda-beda pastinya, dan tujuan program yang berbeda-beda juga pastinya. Nah, kalau au pair itu adalah program pertukaran budaya, BFD atau FSUD itu adalah program dari pemerintah untuk para volunteer, orang-orang muda yang bekerja. Bisa juga dilakukan untuk orang tua. Jadi memang FSUD atau BFD ini adalah memiliki tujuan yang sama. Namun dari FSUD dan BFD ada juga kriteria-kriteria atau batasan umum dan batasan umur ya, batasan umur yang berbeda. Dan yang ketiga Ausbildung, yang seperti kalian tahu Ausbildung itu adalah program yang disediakan dari Jerman, di mana kalian bisa sekolah sambil bekerja dan kalian mendapatkan gaji juga. Sebenarnya 3 program ini mendapatkan gaji gitu loh, dapat uang saku lah, bilangnya uang saku. Kamu yang memiliki kerinduan, keinginan untuk merantau ke Jerman, yuk sama-sama kita merantau ke sini, kita berproses, karena nggak ada yang instan. Teman-teman aku yang datang ke Jerman ini melalui program, salah satu dari program ini, dan setelah itu mereka bisa bekerja di sini sesuai dengan bidang mereka. Namun lagi-lagi aku harus ingatkan bahwa kamu harus memiliki kemampuan berbahasa Jerman yang baik, yang lebih baik, yang cukup untuk bekerja. Jadi nggak bisa segampang itu kamu pengen bekerja dan apply dari sana, dan prosesnya itu pun sangat panjang, syaratnya pun berbeda-beda, setiap perusahaan berbeda-beda. Sebagai contoh nih, aku punya teman satu gereja aku, dia lulusan dari AUP Filipina dengan jurusan, aku lupa nama jurusannya apa, tapi bagian laboratorium. Nah, sekarang ini dia udah bekerja nih di Jerman.
Jadi aku tanya sama dia gimana step-stepnya, dia bilang jadi pada waktu dia ke Jerman ini dia ngambil program au pair. Jadi selama program au pair ini dia memperbagus bahasanya, bahasa Jermannya, dan setelah au pair kalian tahu dia sudah bekerja sesuai dengan bidang dia, lulusan dia, dengan cara anerkennung atau penyetaraan ijazah. Itu salah satu contohnya ya. Oke guys, thank you banget. Aku minta maaf bukan karena aku nggak mau membalas pertanyaan kalian satu persatu. Jadi aku jelasin dari via YouTube aku. Next, kalian pantau terus Instagram aku Romian Marpaung. Aku akan update banyak hal-hal baru, video-video baru di sana. Oke, thank you sudah menonton. Bye. Cus.